Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvindra Putra Ardana dari kelas 12 TITL 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan materi penugasan ujian sekolah mata pelajaran matematika tentang koordinat kutub dan kartesius. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama saya terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian koordinat kartesius. Koordinat kartesius suatu titik merupakan posisi suatu titik dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y terhadap titik asal O yaitu 0,0 sebagai titik pusatnya. Koordinat kartesius ditulis dengan notasi titik P, X, Y. Nah, koordinat kartesius juga memiliki pengertian lain, yaitu merupakan suatu titik yang digambar pada sumbu X dan sumbu Y yang terdiri dari absis atau nilai X dan ordinat atau nilai Y. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar contoh koordinat kartesius. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian koordinat kutub. Koordinat kutub atau polar, suatu titik merupakan besarnya jarak suatu titik tertentu, P yaitu X, Y, terhadap titik asal O yaitu 0,0 dan besarnya sudut yang terbentuk oleh garis OP terhadap sumbu X. Koordinat kutub ditulis dengan notasi P yaitu R, theta. Nah, koordinat kutub adalah koordinat yang digambar pada sumbu X dan Y, terdiri dari nilai R, yaitu yang dengan R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat yang merupakan sama saja dengan rumus Pythagoras, dan sudut theta yaitu sudut yang dibentuk oleh garis OP dan OX ditulis titik P yaitu R, theta. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sana merupakan contoh dari koordinat kutub. Nah, selanjutnya lalu saya akan menjelaskan hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub diperlihatkan oleh gambar berikut ini. Nah, dari gambar di samping diperoleh hubungan jika kepada koordinat kartesius titik P yaitu X, Y diketahui, maka koordinat kutub P yaitu R, theta dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu yang kedua ada tan theta kuadrat sama dengan Y per X atau sama dengan theta kuadrat sama dengan arc tangen atau inverse dari tangen Y dikali Y per X. Nah, itu merupakan rumus dari hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Selanjutnya masih terdapat hubungan dari koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, dengan demikian apabila koordinat kartesius P yaitu X, Y dinyatakan menjadi koordinat kutub dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Nah, yaitu P yaitu akar X kuadrat tambah Y kuadrat arc tangen atau inverse tangen dikali Y per X. Nah, jika koordinat kutub titik P yaitu R, theta diketahui, maka di koordinat kartesius titik P yaitu X, Y dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya yaitu sin theta kuadrat sama dengan Y per R atau sama dengan Y sama dengan R kali sin theta. Lalu yang kedua, cosinus theta kuadrat sama dengan X per R atau sama dengan X sama dengan R kali cos theta. Nah, terus selanjutnya, dengan demikian, apabila koordinat kartesius P yaitu R, theta dinyatakan menjadi koordinat kutub, dapat dinyatakan dengan rumus P yaitu R kali sinus theta dan R kali cosinus theta.
Lalu selanjutnya kita ke latihan soal dari materi koordinat kartesius dan kutub. Ya, kita coba latihan soal itu. Contoh, nyatakan titik-titik berikut ini ke dalam koordinat kutub atau koordinat kartesius sesuai dengannya yang diketahui. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama, titik pertama yaitu P dengan titik 4,4, dan yang kedua ada titik P dengan 6,120 derajat. Ya, yang pertama kita akan kerjakan yang A terlebih dahulu. Nah, penyelesaiannya kita kerjakan yang A, yang P dengan titik 4,4. Nah, langsung aja kita cari R-nya terlebih dahulu. Nah, kita gunakan rumusnya R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, si X-nya ini kan 4, nah Y-nya juga 4. Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Berarti sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 akar 2. Nah, itu baru R-nya. Sekarang kita cari tetanya. Nah, itu dengan rumus tan theta per Y per X. Nah, X dengan Y-nya kan udah ketahuan 4 dan 4. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Tan theta sama dengan 4 per 4. Lalu tan theta sama dengan 1. Lalu si tannya itu pindah ruas menjadi arctan. Jadi arctan 1 sama dengan 45 derajat. Nah, jadi koordinat kutubnya adalah 4 akar 2,45 derajat. Nah, itu merupakan jawaban dari soal A. Nah, lalu kita ke soal B. Dengan titik P 6,120 derajat. Nah, ini kita mencari X, Y. Kalau tadi itu kan mencari R, theta. Nah, kita mencari sekarang X, Y. Kita pakai rumus. Kita terlebih dahulu ke mencari X dulu. Nah, mencari X, kita menggunakan rumus X sama dengan R kali kosinus theta. Nah, si R-nya ini kan sudah diketahui, yaitu R-nya 6 dan theta-nya itu 120 derajat. Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Jadi X sama dengan 6 kali kosinus 120 derajat. Nah, jadi X sama dengan 6 kosinus 180 dikurangi 60 derajat. Lalu X sama dengan 6 min kosinus 60 derajat. Lalu X sama dengan 6. Nah, kosinus dari 60 derajat yaitu setengah. Nah, di situ masih ada negatif ya, masih ada minus. Jadi negatifnya langsung gabung jadi negatif 1/2. Nah, jadi X sama dengan 6 kali negatif 1/2. Hasilnya X sama dengan min 3. Nah, itu baru kita dapat X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Y-nya hampir mirip rumusnya, tapi kalau X itu kan kosinus. Nah, kalau Y sinus. Kita ganti kosinusnya menjadi sinus. Nah, sama seperti tadi, R-nya sudah diketahui dan theta-nya juga sudah diketahui. Tinggal kita masukkan Y, berarti kan sama dengan 6 sinus 120 derajat. Y sama dengan 6 sinus dari 180 dikurangi 60 derajat. Lalu Y sama dengan 6 sinus 60 derajat. Nah, sinus 60 derajat itu kan 1/2 akar 3. Nah, langsung saja Y sama dengan 6 dikali 1/2 akar 3. Lalu hasilnya jadi Y sama dengan 3 akar 3. Nah, jadi koordinat kartesiusnya dari titik P 6,120 derajat adalah negatif 3,3 akar 3. Nah, itu merupakan
jawaban dari soal tadi. Nah, selanjutnya saya juga masih memiliki soal berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal lagi, yaitu diketahui koordinat kutub titik P dengan titik 4,60 derajat. Nah, berarti otomatis ini kita disuruh nyari X, Y. Nah, tentukan koordinat kartesius titik P. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya diketahui P dengan titik 4,60 derajat diperoleh R-nya itu sama dengan 4 dan θ-nya sama dengan 60 derajat. Nah, langsung aja kita masukin ke rumusnya. Nyari X kan. Nah, sama kayak soal sebelumnya. Jadi langsung saja kita masukkan X sama dengan R dikali kosinus θ sama dengan R-nya kan 4, jadi langsung aja masukin 4 kali kosinus 4 kali kosinus dari 60 derajat. Nah, kosinus 60 derajat ini adalah 1/2 atau setengah. Langsung aja 4 dikali 1/2, 1/2. Jadi hasilnya sama dengan 2. Nah, X-nya sudah ketemu nih. X-nya sama dengan 2. Lalu kita ke Y-nya. Y-nya sama seperti rumus sebelumnya, soal sebelumnya, tinggal ganti. Kalau X kan kosinus, kalau Y itu sinus. Langsung aja kita masukin sinus. Jadi Y sama dengan R kali sinus θ sama dengan 4 dikali sinus dari 60 derajat. Nah, sinus dari 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Tinggal langsung kita hasilin aja. 4 kali 1/2 akar 3. Nah, sama dengan 2 akar 3. Nah, jadi Y-nya adalah 2 akar 3. Nah, sekarang jadi koordinat kartesius dari titik P yaitu 4,60 derajat adalah 2,2 akar 3. Nah, itu adalah jawaban dari soal ini. Nah, saya memiliki soal terakhir berikutnya, yaitu diketahui koordinat kartesius titik P yaitu -2, -2 akar 3. Tentukan koordinat kutub titik P. Nah, ini kebalikannya. Sekarang kita cari si titik R, θ. Langsung aja kita ke penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya yaitu kita memiliki diketahui diperoleh X sama dengan -2 dan Y sama dengan -2 akar 3 yang terletak di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 berarti harus kita tentukan dulu nih, bener apa enggak di kuadran 3. Langsung aja seperti soal-soal yang sebelumnya, yang pertama tadi itu langsung aja masukin menggunakan R-nya kan, rumusnya kan R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Langsung aja dimasukin X-nya. X-nya kan udah diketahui dan Y-nya juga diketahui. Langsung aja masukin rumusnya. R sama dengan akar -2 kuadrat ditambah -2 akar 3 kuadrat. Nah, lalu hasilnya sama dengan akar 4 tambah 12. Nah, langsung ditambah, hasilnya akan menjadi akar 16. Nah, akar dari 16 adalah 4. Nah, itu R-nya sudah ketemu ya, R-nya adalah 4. Nah, θ-nya kan belum ketemu. Langsung aja kita ke θ-nya. Dengan rumus tangen θ sama dengan Y per X sama dengan -2 akar 3 per -2. Nah, tinggal coret-coret -2-nya itu. Jadi tersisa akar 3. Nah, tinggal θ-nya nih. Si tangannya pindah ruas. Jadi arctan atau inverse dari tangan. Nah, jadi θ sama dengan arctangen akar 3. Nah, arctangen dari akar 3 itu adalah hasilnya 240 derajat. Jadi θ-nya adalah 240 derajat.
Nah, jadi bener ya, si ini 240 derajat ini ada di kuadran 3, berarti diketahuinya tadi bener di kuadran 3. Nah, jadi koordinat kutub dari titik P yaitu min 2, min 2 akar 3 adalah P 4,240 derajat. Nah, itu merupakan jawaban dari soal yang terakhir ini. Ya, demikian penjelasan dan penerangan tentang materi koordinat kutub dan kartesius kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.